Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk teman-teman saya dimanapun berada. Teman-teman sekalian, hari ini saya akan berbagi sebuah materi yang sudah saya paparkan di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas beberapa waktu lalu, teman-teman. Pada waktu itu ada kuliah umum yang mengundang saya dengan tajuk yang telah disepakati antara saya dengan panitia, yaitu Filologi Memahami Masa Lalu untuk Menghadapi Masa Depan. Karena pada waktu itu saya tidak merekam semuanya, sehingga terpaksa ini kemudian saya berikan paparan secara terpisah ya. Teman-teman sekalian, pada waktu di ruang seminar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas itu, saya menyampaikan bahwa pertemuan itu dimaksudkan untuk memperjelas urgensi mempelajari filologi itu apa. Karena sesungguhnya ilmu filologi itu adalah pengungkap etalase de savoir. Nah, apa sih sebetulnya etalase de savoir? Etalase de savoir itu adalah kumpulan pengetahuan yang pernah dimengerti oleh orang. Jadi kalau teman-teman itu membayangkan etalase, kan di situ pasti sebuah karya-karya terbaik yang ditayangkan ya, karya-karya terbaik yang dipamerkan, karya-karya terbaik yang dikumpulkan di koleksi. Nah, filologi itu juga begitu, membaca, mengkaji hal-hal yang terbaik sebagai de savoir, segala hal yang diketahui orang pada suatu kajian yang khusus atau terseleksi, terkoleksi. Nah, memahami segala sesuatu yang pernah diketahui orang, itulah tugas kita sebagai seorang filolog. Karena tempatnya di Padang, maka saya uluk salam dari Yogyakarta berdasarkan kidung yang sudah saya publis juga di YouTube, Wayai Tur Kepati atau Saat Orang Tidur Nyenyak. Tetapi karena tempatnya di Padang, ini sudah dikemas dengan bahasa Indonesia dan bukan merupakan terjemahannya ya, karena ada sedikit berbeda, tetapi mirip-mirip dan sudah dicari kesesuaiannya. Saat orang tidur nyenyak, burung-burung menyeruak, menyanyi serentak, ilmu sejati terkuak. Cicit cuit, cicit cicit cuit, dedet dilung, dedet dedet dilung. Pagi-pagi amat pagi, gunungnya terlihat asri. Kawan jangan henti, gali ilmu setiap hari. Ilmu hikmah, ilmu yang indah, ilmu berkah, ilmu yang megah. Sisi timur menerawang, jangan pada ongkang-ongkang. Kawan ayo hengkang, kejar ilmu sampai Padang. Ilmu hikmah, ilmu yang indah, ilmu berkah, ilmu yang megah. Ayo kejar ilmu sampai Padang, sampai manapun, supaya kita menjadi orang yang selalu berilmu. Teman-teman sekalian yang berbahagia, kita sering mendengarkan ya, adanya ungkapan yang lalu biarlah berlalu ya. Mungkin di kehidupan sehari-hari kita, pada saat kita bersedih, kemudian ada yang menasihati seperti itu. Tetapi ketahuilah teman-teman bahwa ungkapan yang lalu biarlah berlalu itu hanya berlaku untuk orang yang putus cinta saja gitu. Mereka yang kemudian tidak boleh terlalu lama dalam kesedihan, ayo lihat ke depan gitu ya. Tatap masa depan, masih banyak hal atau kebahagiaan yang dapat kita raih begitu.
Jadi nggak apa-apa jika itu dinasihatkan pada orang yang putus cinta atau tidak ingin mengalami atau mengingat kembali masa-masa tidak enak di dalam hidupnya. Tetapi ilmuwan, teman-teman sekalian, yang merupakan rangkaian dari ilmuwan-ilmuwan yang terdahulu, serta para agamawan yang selalu memiliki tradisi skriptualis yang dipegang dari masa lampau, mereka, ilmuwan serta agamawan yang baik itu pasti akan menghargai masa lalu gitu. Dan mereka selalu membekalkan diri berdasarkan masa lalu itu, rujukan-rujukan pada masa lalu itu untuk menghadapi masa kini, masa sekarang, serta untuk menyiapkan masa depan. Nah, itu sebagai awal bagaimana caranya supaya filologi itu bisa kita nikmati betul-betul. Selanjutnya teman-teman sekalian, kalau Anda membaca buku-buku filsafat bahasa atau hal-hal yang kaitannya dengan teks, itu sering menemukan pernyataan Pak Paul Ricoeur yang ini, begitu ya. Sejumlah buku merujuk pada bukunya Pak Paul Ricoeur yang ini ya. Apa katanya? Masa lalu itu adalah memori, begitu. Masa sekarang adalah persepsi secara langsung dan masa yang akan datang adalah ekspektasi. Di situ kemudian Paul Ricoeur menekankan bahwa orang yang membaca itu mempunyai ekspektasinya sendiri-sendiri. Tetapi memang kita tidak bisa meninggalkan hal-hal yang masa lampau, memori, dan juga masa yang sekarang kita hadapi ini, yaitu persepsi. Nah, orang itu berada dalam rangkaian waktu, betul-betul perlu kita pahami. Kita tidak akan ada sekarang kalau tidak ada pada masa lampau. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita melihat di manakah filologi ini, karena saya membahas ini di Padang, saya memperkenalkan juga bahwa di kerangka keilmuan UIN Sunan Kalijaga itu ada filologi. Nama rangkaian keilmuan kami itu adalah Jaring Laba-Laba. Jaring Laba-Laba UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nah, di situ ada ya, kami menempatkan Al-Quran dan Sunnah di tengah-tengah sebagai landasan pengembangan keilmuan, landasan kebenaran. Kemudian ada metode dan pendekatan yang ada di oren itu yang berkembang dari yang kuning sampai yang biru, kemudian sekarang sampai tataran yang pink. Dan itu juga udah berkembang lagi jaring laba-laba ini, tetapi saya lebih senang menjelaskan dengan jaring laba-laba yang awal. Nah, filologi ada di mana? Itu di biru-biru bagian atas, filologi. Kenapa? Karena di UIN Sunan Kalijaga, filologi ini digunakan untuk memahami masa lalu bagi masa depan. Masa sekarang tentunya juga. Pada situasi biru itu, dia ditempatkan setara dengan sejarah, arkeologi, sosiologi, antropologi, dan sebagainya. Supaya apa? Segala hal yang terdapat dalam masa lalu itu berguna sekali bagi masa depan. Nah, sampai di sini cocok kan dengan topik yang diminta oleh panitia, filologi memahami masa lalu untuk menghadapi masa depan. Nah, ini apa sih dari tadi kok kita ngomongin filologi? Baiklah teman-teman, kita ke sejarahnya dulu ya. Kata ini teman-teman dilontarkan pertama kali oleh seorang tokoh namanya Eratosthenes ya, pada abad ketiga sebelum Masehi. Pada waktu itu digunakan oleh Eratosthenes dan teman-teman sebagai kelompok ahli di Alexandria sana untuk mengungkap sejumlah naskah yang rusak dan korup. Kenapa kok bisa rusak dan korup? Korup itu berarti ada yang hilang-hilang begitu teman-teman. Karena pada waktu itu naskah-naskah baru digandrungi oleh masyarakat, sehingga banyak sekali penyalinan-penyalinan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak berotoritas keilmuan, sehingga penyalinannya banyak yang rusak, banyak yang salah, banyak yang korup ya, sehingga memerlukan pelurusan-pelurusan. Nah, caranya meluruskan beberapa teks tersebut yang terdapat di dalam naskah. Nanti kalau di filologi itu ada perbedaannya teman-teman. Teks itu isinya, kontennya, naskah itu benda kerasnya gitu ya.
beberapa kesalahan yang ada di dalam teks dan kesalahan teks yang ada di dalam naskah itu kemudian dicoba untuk dibaca ulang, diperbaiki cara-caranya membaca, diperbaiki agar lebih dekat dengan dokumen aslinya. Nah, itu sebagai sejarah awalnya. Kalau pengertian kata-katanya sendiri teman-teman, itu filologi itu berasal dari philos gitu, yang artinya teman atau cinta atau suka gitu ya. Dengan logos. Logos itu artinya pembahasan atau tulisan gitu. Kalau teman-teman pada saat belajar filsafat itu kan dari philos dan sophos gitu ya. Ini juga sebetulnya sama filosnya, cuma filosnya bergandengan dengan logos, bukan bergandengan sama sophos. Jadi artinya adalah kajian tentang cinta atau kajian tentang suatu hal, suatu pembahasan yang tertulis gitu ya, atau yang dituliskan. Nah, pada perkembangannya, filologi ini merupakan ilmu tentang hazanah masa lampau, teman-teman sekalian. Bahkan kemudian mengerucut ya, karena hazanah masa lampau kan dari tulisannya, dari kata-katanya, maka kemudian pernah filologi itu mengerucut disebut sebagai ilmu bahasa, karena orang fokus pada bahasanya. Kemudian berkembang juga filologi itu pernah dikenal sebagai ilmu sastra. Kenapa? Karena bahasanya orang masa lampau itu indah-indah, sehingga orang-orang fokus juga pada pembahasan terkait dengan keindahannya atau sastranya ya. Nah, kemudian muncul kembali pada yang terkini adalah filologi itu tidak hanya untuk membaca bahasanya, tidak hanya membaca sastranya, tetapi melebar lagi kembali ke etalase de savoir. Pada yang pertama, ilmu tentang hazanah masa lampau itu namanya etalase de savoir. Kembali lagi sebagai studi teks. Jadi teks apapun yang memerlukan ketelitian, penerjemahan adanya gap-gap budaya masa lampau dengan masa sekarang dan sebagainya, atau secara tidak langsung dikatakan studi teks tentang apa saja yang pernah diketahui orang, itulah yang disebut sebagai filologi. Nah, teman-teman sekalian, paradigma yang terpenting di sini yang perlu saya tegaskan adalah filologi itu informasi tentang hasil budaya manusia pada masa lampau, teman-teman sekalian. Baik itu buah pikiran, baik itu perasaan, baik itu kepercayaan, adat istiadat dan kebiasaan, nilai-nilai yang pernah berlaku dalam masyarakat yang semuanya itu tersimpan di dalam teks. Intinya untuk mengungkap apapun dari budaya masa lampau. Nah, misalnya nih manuskrip-manuskrip kan teman-teman sering lihat tuh di museum-museum ya. Kemudian di pembahasan-pembahasan tentang masa lampau begitu. Jadi sebetulnya bagaimana caranya kalau kita mau melakukan filologi? Nah, ini saya menjelaskan secara ringkasnya saja. Karena kalau teman-teman ikut itu bisa 14 kali pertemuan saja, kadang-kadang nggak cukup ya teman-teman. Nah, yang namanya objek kajian dalam filologi itu ada kodeks namanya. Kodeks itu naskah teman-teman. Nah, ini saya nggak menerangkan panjang lebar ya, di kelas aja panjang lebarnya. Kodeks atau naskah itu maksudnya adalah kita membahas penyimpanannya di mana sih gitu ya. Kerusakannya kayak apa sih gitu. Bahan yang dipakai itu apa sih, terbuat dari apa sih gitu. Terus umur naskahnya itu berapa ya. Lalu iluminasi atau hiasannya kayak apa. Nah, itu semuanya adalah kodeks atau masalah pernaskahan. Yang kedua, objek filologi itu adalah teks ya. Teks itu tadi sudah saya katakan, yaitu isinya ya. Isinya misalnya apa? Membahas teksnya ini ada korup atau tidak ya. Teksnya ini ada variasi apa tidak dengan teks yang disalin sebelumnya, itu variasinya ada berapa gitu ya. Atau mungkin juga penulisannya, karena tulisan tangan kan kebanyakan tulisannya tuh sangat individual banget loh ini ya. Penyalinnya kira-kira siapa? Ini tulisan ini artinya apa ya, karena tulisannya individual itu unik juga kan, karena mungkin setiap daerah punya huruf-huruf yang berbeda. Hurufnya itu bagaimana ya, ini kok seperti sin, oh enggak ini kaf misalnya ya. Karena sin kan ada banyak yang dituliskan dengan hot yang khas sehingga tampil miring seperti kaf. Nah, kita harus meyakini dulu ini sin atau kaf ya.
Lalu bahasa yang digunakan apa? Karena boleh jadi hurufnya itu Arab, tetapi bahasanya adalah bahasa-bahasa daerah di Indonesia dan sebagainya. Nah, itu adalah persoalan teks, teman-teman. Nah, yang terakhir objeknya itu adalah makna, teman-teman. Ketika kemudian kodeksnya sudah ditampilkan, teksnya sudah dibaca, maka di sini kemudian kita punya tanggung jawab untuk mengungkap apa isinya dari masa lampau itu. Misalnya ini pemikiran siapa ya, ada kepentingan apa saat ditulis, posisi penulisnya itu di hadapan penguasa pada waktu itu bagaimana, budayanya masih patriarki atau bagaimana, identitasnya tuh sebetulnya dia tuh sebagai apa dan sebagainya, sehingga kita bisa memaknainya dengan tepat karena kita menengarai dari tulisan-tulisan itu kira-kira konteks yang tersusun, makna yang ingin dicapai, makna yang bisa kita gali untuk masa sekarang itu seperti apa. Teori dan metodenya banyak sekali, teman-teman, tetapi ini secara ringkasnya. Yang pertama sekali, ketika kita membaca manuskrip-manuskrip seperti itu, modal kita adalah menjadi seorang lover of word, ya. Lover of word itu artinya pecinta kata-kata. Kenapa? Karena pekerjaannya emang metani kalau bahasa Jawanya ya, melihat kutu, melihat satu-satu demi satu gitu. Dari setiap huruf itu, kalau kamu bukan lover of word, kamu ke laut aja, nggak usah belajar filologi. Karena pekerjaan filologi emang melihat satu titik demi satu titik. Kemudian yang kedua, teman-teman, yang kita lakukan ini ada dua, to present and to interpret the text. Jadi kita tidak hanya sekedar menampilkan teks itu menjadi hadir di masa sekarang, to present aja. Tapi kita juga harus sampai ke maknanya kan, sehingga kita harus sampai to interpret the text juga. Nah, ini juga cara pandang yang kedua. Nah, nanti teman-teman akan ketemu juga sama yang namanya filologi tradisional itu apabila sesuatu variasi teks ditempatkan sebagai kesalahan yang berbeda dengan teks sebelumnya, itu namanya adalah tradisional. Tetapi filologi tradisional maksudnya ya. Tetapi kalau kemudian kita melihat ada suatu naskah, di dalamnya ada teks yang berbeda, lalu kita maknai apa arti perbedaan itu namanya adalah filologi modern. Jadi tidak kita salah-salahkan, tetapi kita cari variasi dari makna yang baru tersebut. Nah, nanti teman-teman juga akan melihat kalau ada seorang filolog ya, kok dia fokus pada pernaskahan atau kodeksnya, maka dia sebetulnya sedang menggali ilmu kodikologi. Dia sedang menerapkan ilmu kodikologi atau ilmu kodeks. Nah, sedangkan kalau ada filolog yang memperhatikan pada persoalan teks, maka sebetulnya dia sedang mendalami tekstologi atau ilmu tentang teks. Nah, nanti teman-teman semua, para filolog itu akan bekerja TTTI, teman-teman. TTTI artinya adalah transkripsi. Nah, kalau misalnya naskahnya atau tulisannya benar-benar hancur ya, ditulis kembali dengan tulisan yang baik, itu namanya transkripsi. Nah, kemudian ada yang namanya transliterasi. Nah, transliterasi itu artinya memindah dari huruf yang aksara yang satu menjadi trans ya, menjadi beralih aksara yang lain. Misalnya, teman-teman dari huruf Arab Melayu kemudian menjadi huruf Latin ABCD seperti yang kita pakai. Beberapa ahli tidak membedakan antara transkripsi sama transliterasi ya. Dua-duanya transliterasi dan dipakai metodenya pada mana yang perlu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah terjemah ya. Kan kadang-kadang bahasa orang masa lampau berbeda dengan orang masa sekarang, maka diterjemahkan dahulu dengan cita rasa bahasa orang zaman now. Dan terakhir adalah interpretasi. Jadi saya sering bilang ke mahasiswa, triple TI ya, TTTI, transkripsi, transliterasi, terjemah dan interpretasi. Meskipun demikian, setiap naskah atau setiap teks di dalam naskah mempunyai kerumitannya sendiri-sendiri. Kadang-kadang empat-empatnya harus kita lalui, kadang-kadang cukup dua saja, atau kadang-kadang sudah dapat terbaca dengan baik langsung ke interpretasinya juga boleh.
Dan ini semua pada saat kita menginterpretasikan, kita tidak boleh hanya dari naskah yang kita pegang saja, tetapi kita harus melihat rujukan-rujukan yang lainnya, sehingga pembahasan kita tidak secara intensif kepada naskah tersebut, tetapi secara ekstensif atau secara luas rujukannya. Jangan lupa ketika kita membaca naskah-naskah tersebut harus verifikasi, ya, harus dilakukan verifikasi pada hal-hal yang kurang jelas. Dan juga jangan kemudian percaya saja apa yang terdapat di dalam teks, karena setiap kali pembacaan kita memerlukan validitas. Maka harus check and recheck, tidak bisa membaca langsung paham, tapi baca berkali-kali, lihat berkali-kali, verifikasi, validasi, baru kita yakin itu semua bisa kita sampaikan masa lampau itu kepada masyarakat zaman now. Teman-teman sekalian, ngapain sih orang-orang ini bicara tentang masa lampau? Memangnya gunanya untuk apa bagi masa sekarang? Teman-teman, kita harus belajar tentang masa lampau. Kenapa? Karena kehidupan ini terus berulang, repetisi. Masih banyak hal dari masa lampau itu yang berulang serta relevan untuk kita terapkan pada masa sekarang. Contoh ya, misalnya kita ada naskah yang bercerita tentang dengki, ada orang dengki dan ada orang baik hati. Nah, sejak zaman Nabi Adam dulu kan ada orang dengki dan ada orang baik hati. Maka nilai-nilai ini masih bisa kita pakai gitu. Misalnya juga tentang kehidupan orang yang miskin dan kaya. Kan sekarang juga ada. Ada orang yang sabar dan ada orang yang suka murka. Zaman sekarang juga ada gitu kan. Ada orang yang jujur dan ada orang yang curang. Zaman dulu lampau sekali ada, sekarang juga pasti ada. Ada kehidupan yang harmonis, ada yang disharmoni ya. Selalu konflik, bertengkar. Zaman dulu tuh ada, penelitian saya di abad ke-17 teman-teman ya. Bagaimana konflik antar umat beragama, Masya Allah. Dan sekarang ternyata juga ada kan begitu. Ada orang yang bodoh, ada yang pintar sehingga terciptalah bullying. Banyak sekali hal yang bisa kita pakai dari naskah-naskah masa lampau untuk menatap masa depan teman-teman sekalian. Secuil contoh ya bahwa kehidupan ini terus berulang atau repetisi. Misalnya ya, kalau di Jawa itu ada ngelmu iku kalakone kanthi laku, lekase kalawan kas, tegese kas jantosani, setya budya pangekering durhangkara. Ini dibaca pakai tulisan Latin jadi bingung. Ilmu itu, teman-teman, harus dilaksanakan dengan tindakan. Dimulai dengan niat, yakni niat yang teguh serta berusaha mengekang nafsu angkara murka. Lah, yang seperti ini kan masih relevan dengan kehidupan kita hingga zaman now. Tetapi orang jarang mengambil ini. Bahkan yang sering sekali saya dengarkan di pelatihan-pelatihan adalah filsafat dari negara lain. What I hear, I forget. What I see, I remember. What I do, I understand. Kan yang sering dipakai itu. Padahal sebetulnya di dalam naskah-naskah yang dimiliki bangsa ini kita punya banyak sekali kata-kata yang bisa kita pedomani dan relevan untuk masa sekarang. Beberapa waktu lalu misalnya saya menjelaskan kepada masyarakat tentang Syawal. Syawal itu tidak hanya masalah lebaran. Lebaran artinya selesai ya. Tetapi juga masalah leburan, meleburkan dosa. Masalah luberan itu berzakat, berinfak. Dan juga masalah laburan. Laburan itu saling memaafkan. Nah ini tidak merupakan kreasi orang zaman now, tapi kreasi orang zaman dahulu yang sampai sekarang pun Syawal ini masih tetap dapat kita maknai dengan cara yang luar biasa. Saya juga pernah melihat di Taman Mini Indonesia Indah itu ada tulisannya Raja Ali Haji ya di Gurindam 12 ya kalau nggak salah. Di situ tertulis, jika anak tidak dilatih
orang tua tertatih-tatih. Nah, kalau kita baca manuskrip memang kita bisa mendapatkan sesuatu gitu ya. Memang ya ternyata kalau memang zaman now itu anak tidak kita latih, ya mereka nggak bisa pinter, nggak bisa terampil, nggak bisa menghargai orang tua, nggak bisa menghargai dirinya sendiri, butuh bantuan orang lain, pasti orang tua akan tertatih-tatih. Makanya kita harus menggunakan apa yang diajarkan masa lampau itu untuk masa sekarang. Untuk yang di Padang saya belum bisa memberi contoh ya, karena saya baru datang pada waktu itu dan saya masih akan terus belajar. Mengamati manuskrip itu banyak hal yang bisa kita gapai teman-teman ya. Karena apa? Ya, karena di situ ada masalah bahasa dan sastra, ada masalah agama, budaya, dan juga perkembangan berpikir manusia. Bagaimana manusia orang zaman dahulu dengan zaman sekarang kan perkembangannya bisa kita ikuti dari mempelajari manuskrip itu. Kita juga bisa belajar sejarah dan peristiwa teman-teman. Dan sayang-sayang banget pada zaman dahulu itu banyak naskah-naskah kita yang jatuh di tangan Inggris ya. Banyak ke Eropa, sehingga teman-teman tuh kalau mau meneliti naskah harus ke Belanda ya. Saya dulu juga memperoleh naskah Nuruddin Araniri itu teman-teman harus meminta bantuan teman yang sedang di Eropa ya, sehingga saya bisa mendapatkan naskahnya. Teman-teman sekalian, sekarang kita akan melihat bahwa ada paradigma-paradigma yang harus dikembangkan seiring dengan berjalannya waktu. Kalau tadi saya menjelaskan apa itu filologi tradisional dan apa itu filologi modern, maka sekarang sedianya tentu sudah ada yang disebut sebagai filologi postmodern, teman-teman sekalian. Apa sih filologi postmodern yang ada gitu ya? Ya tentu ini selaras dengan perkembangan filsafat pasca modern atau postmodern teman-teman ya. Yang di situ ada hermeneutika, ada semiotika dan kajian pemaknaan lainnya. Sehingga diharapkan filologi itu jangan terjebak pada persoalan teknis banget, tapi bagaimana kemudian kita membawa pemaknaan itu pada masa sekarang dengan cara yang luar biasa, menunjukkan relevansinya dan betapa pentingnya bagi masa sekarang. Selain itu, sekarang ini kita berhadapan dengan teknologi dan informasi ya, yang di situ banyak hoax, konten-konten sampah yang harus menempatkan filologi itu sebagai ilmu yang sangat penting untuk melihat hakikat, untuk melihat bagaimanakah referensi yang akurat, referensi yang valid, yang berasal dari rujukan-rujukan ilmiah, bahkan landasan-landasan keagamaan, tradisi skriptualis yang paling dapat dipertanggungjawabkan itu seperti apa. Kemudian kita berhadapan juga dengan karakteristik masyarakat era disruption, era digital ya, masyarakat milenial begitu. Yang mungkin saja manuskrip-manuskrip yang hadir secara digital itu juga merupakan hasil editing ya, sehingga kita bisa memanfaatkan persoalan digital itu, tapi juga kita bisa ditipu loh oleh hal-hal yang sifatnya digital. Maka juga harus hati-hati, perlu ada pendekatan-pendekatan khusus terkait dengan dunia digital, tampilnya manuskrip-manuskrip atau naskah-naskah pada kehidupan digital. Ya, masyarakat yang membaca naskah ini pun kan sekarang sudah berubah ya. Mereka adalah masyarakat yang gadget addict, instan, materialistik, multitasking, eklektis dalam menerima informasi dan agak lazy. Maka ilmu filologi pun juga harus tampil supaya manuskrip itu bisa hadir dalam genggaman orang-orang milenial, orang-orang dari generasi X, Y, Z, bahkan Alpha nanti harus kita persiapkan ya. Jangan menjadi sebuah ilmu yang berhenti gitu ya. Belajar filologi dari zaman dulu sampai sekarang berbeda sama terus kan nggak mungkin, karena masyarakatnya masyarakat yang mempunyai karakter yang berbeda. Kalau bagi saya teman-teman, filologi itu ibarat seperti kaca spion. Udah pakai ibarat seperti lagi ya. Jadi filologi itu seperti kaca spion. Kenapa? Kita menjalani kehidupan untuk masa depan, tapi sesekali kita harus melihat pada masa yang lampau. Masa lampau yang telah kita lalui, baik dan buruknya. Yang baik kita lanjutkan, yang buruk jangan kita ulangi. Ternyata teman-teman sekalian, kalau kita browsing filologi di masa sekarang,
teori dan metode filologinya memang tetap relevan, guys. Ada lover of word kan tadi, ada to present and to interpret the text-nya juga kan, ada tradisional dan modern di dalam menghadapi variasi. Ada persoalan naskah itu kan bisa naskah yang berupa digital juga ya, dan ada persoalan tekstologi. Proses-prosesnya bisa juga kita lalui dengan TTTI dan secara ekstensif, tapi tidak harus urut semuanya dan tidak harus mengambil dari semua bagian. Verifikasi dan validitas itu harus, karena yang namanya rujukan kita harus tetap mencari manakah yang paling valid, manakah yang paling verified, manakah yang paling dapat dipertanggungjawabkan, manakah yang memiliki otoritas keilmuan. Kan juga begitu ya, kalau kita memahami teks-teks keagamaan juga harus yang sahih, kan begitu. Jadi, apa alasan kita untuk tidak menggauli jejak masa lampau bagi kegemilangan ulangi ya. Jadi, apa alasan kita untuk tidak menggauli jejak masa lalu bagi kegemilangan masa depan, guys? Nggak ada. Oleh karena itu, mari sama-sama belajar filologi. Dari filologi inilah kita mengetahui masa lampau untuk menghadapi masa depan. Saya tutup paparan saya ini dengan uluk salam kembali dari Yogyakarta dengan kidung prosedulur atau para saudara, tetapi isinya bukan tentang kematian sebagaimana lagu aslinya ya, tetapi tentang filologi. Hai saudara, janganlah lupa kehidupan di alam dunia, sungguh-sungguhlah belajar agar besok tak menyesal. Ingatlah di masa nanti, peradaban tak sama lagi, semuanya serba mudah, banyak unduh, banyak unggah. Masa itu semua pintar, namun sumbernya tak berdasar. Semuanya serasa pakar, verifikasi tak sabar. Karena itu tak ada pilihan, filologi dipelajari agar tahu sumber yang pasti, bermanfaat sampai nanti. Itulah teman-teman semua di Padang, di Jogja, dimanapun berada. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.